Hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat mata, tetapi juga tentang perjalanan jiwa yang tak kasat mata. Ada saat di mana kita merasa berbeda. Tubuh seakan berbicara dengan cara yang tidak biasa. Inilah yang sering disebut sebagai kebangkitan spiritual, momen ketika jiwa dipanggil untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kebangkitan ini tidak datang kepada semua orang. Ia adalah anugerah yang diberikan hanya kepada mereka yang jiwanya terpilih dan siap menerima cahaya. Tanda-tandanya sering muncul melalui tubuh. Perubahan energi, getaran emosi, hingga rasa rindu mendalam pada Sang Pencipta. Ketika kamu merasakannya, jangan terburu-buru menganggap itu sekadar hal aneh. Bisa jadi, itu adalah panggilan semesta bahwa dirimu sedang dipersiapkan untuk perjalanan suci. 1. Perubahan energi tubuh. Perubahan energi tubuh adalah tanda awal yang sering muncul ketika seseorang mengalami kebangkitan spiritual. Tubuhmu seperti menjadi medan energi hidup yang sedang dikalibrasi ulang. Kamu mungkin merasa panas dingin secara tiba-tiba meski cuaca sedang normal. Tubuh bergetar halus tanpa sebab, atau ada aliran energi menyerupai arus listrik lembut yang bergerak di sepanjang tangan, kaki, bahkan dada. Getaran ini bukan gejala medis biasa, melainkan reaksi dari pergeseran energi di dalam dirimu. Energi lama yang penuh trauma, amarah, kesedihan, dan beban emosional mulai keluar sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, energi baru yang lebih murni, lebih tinggi frekuensinya, dan lebih selaras dengan cahaya ilahi masuk menggantikan ruang kosong yang ditinggalkan. Kadang perubahan ini membuat tubuh terasa sangat lelah, seakan tidak punya tenaga, lalu tiba-tiba kembali segar hanya dalam hitungan jam. Di lain waktu, kamu bisa merasa ringan, seolah-olah terbebas dari beban yang sudah lama menekan. Ada juga yang merasakan denyut atau tekanan di titik-titik tertentu, seperti di dahi, area, mata ketiga, di tulang belakang, atau di dada, karena memang disitulah pusat energi spiritualmu sedang dibangunkan. Perubahan energi tubuh ini seringkali juga memengaruhi suasana hati. Kamu bisa mendadak merasa haru, menangis tanpa sebab, atau justru dipenuhi ketenangan mendalam. Jangan terburu-buru panik atau menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru, ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang bertransformasi menuju keadaan yang lebih tinggi dan lebih selaras dengan tujuan hidupmu. Apa yang perlu kamu lakukan? Belajarlah untuk lebih mendengarkan tubuhmu. Saat energi ini bekerja, istirahatlah ketika lelah, perbanyak minum air putih, dan luangkan waktu untuk bermeditasi atau berdoa. Tarik napas perlahan, rasakan alirannya, lalu hembuskan semua energi yang terasa berat. Dengan begitu, tubuhmu tidak melawan proses, melainkan menerima dan mengalir bersamanya. Ingat, tidak semua orang merasakan perubahan ini. Hanya mereka yang jiwanya siap dan dipilih untuk naik tingkat yang benar-benar bisa merasakan pergeseran energi sedalam ini. Jadi bila kamu mengalaminya, jangan takut. Anggaplah itu sebagai tanda bahwa tubuhmu sedang dimurnikan untuk menampung cahaya dan kebijaksanaan yang lebih agung. 2. Tidur yang berbeda dari biasanya. Perubahan pola tidur adalah tanda lain dari kebangkitan spiritual yang sering dialami jiwa-jiwa terpilih. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa jam tidurmu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada saat di mana tubuhmu sangat lelah, tetapi mata sulit terpejam. Atau sebaliknya, kamu bisa tidur lebih cepat dan lebih lama dari biasanya, seolah tubuh sedang memulihkan diri dari sesuatu yang tidak kasat mata. Fenomena ini terjadi karena jiwa sedang bekerja di dimensi lain. Saat raga beristirahat, energi spiritualmu tidak pernah tidur. Ia sedang menerima bimbingan, pesan, atau penyucian dari alam ruhani. Itulah sebabnya kamu mungkin sering terbangun di tengah malam, khususnya sekitar pukul 2-4 dini hari, dengan rasa tenang,
damai, bahkan penuh inspirasi. Waktu itu sering disebut sebagai spiritual hour, saat tabir antara dunia fisik dan dunia energi terasa lebih tipis. Ada pula yang mengalami mimpi-mimpi penuh simbol, pesan, atau pertemuan dengan orang yang sudah tiada. Jangan buru-buru menganggapnya sekadar bunga tidur. Bisa jadi itu adalah cara semesta menyampaikan petunjuk atau tanda bahwa jiwamu sedang mendapat pelajaran dari dimensi yang lebih tinggi. Namun, perubahan tidur ini tidak selalu nyaman. Kadang kamu merasa gelisah, berkeringat, atau terbangun dengan jantung berdebar, seolah ada energi besar yang sedang bekerja di dalam tubuhmu. Hal itu wajar, karena tubuhmu sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru yang lebih tinggi. Apa yang bisa kamu lakukan? Belajarlah untuk menerima perubahan ini dengan tenang. Bila sulit tidur, gunakan waktu itu untuk berdoa, berzikir, atau bermeditasi. Jika terbangun di tengah malam, tarik napas panjang, hadirkan rasa syukur, lalu dengarkan apa yang ingin disampaikan hatimu. Ingatlah, tubuhmu tidak sedang bermasalah, melainkan sedang dipandu untuk selaras dengan kebangkitan jiwamu. Ketika pola tidurmu berubah, itu pertanda bahwa dirimu sedang berada di tahap pembersihan dan penguatan. Jadi, jangan khawatir. Justru bersyukurlah, karena setiap detik dalam tidurmu kini membawa energi baru yang memperkuat perjalanan spiritualmu. 3. Sensitivitas panca indera yang meningkat. Ketika tubuhmu mengalami kebangkitan spiritual, panca indera tidak lagi bekerja seperti biasanya. Kamu akan mulai merasakan bahwa indera pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba, bahkan intuisi batin menjadi jauh lebih peka dibanding sebelumnya. Suara-suara sederhana terasa lebih dalam maknanya, cahaya tampak lebih terang, bahkan aroma tertentu bisa terasa begitu kuat hingga memunculkan kenangan atau emosi. Kamu juga bisa lebih mudah merasakan energi orang lain. Tanpa mereka bicara sekalipun, kamu dapat mengetahui suasana hati mereka. Kehadiran seseorang yang tulus akan terasa menenangkan, sementara orang dengan energi negatif akan membuatmu cepat lelah atau tidak nyaman. Hal ini terjadi karena tabir kesadaranmu mulai terbuka. Energi spiritual yang baru masuk membuat frekuensi tubuhmu meningkat, sehingga kamu menangkap hal-hal yang dulunya tidak pernah kamu sadari. Sensitivitas ini bukan kelemahan, justru sebuah anugerah. Dengan panca indera yang lebih peka, kamu bisa lebih selaras dengan alam, lebih peka terhadap tanda-tanda semesta, dan lebih dekat pada suara hatimu sendiri. Namun, sensitivitas ini kadang juga membuatmu merasa kewalahan. Keramaian bisa terasa sangat bising, cahaya terlalu silau, atau aroma tertentu terlalu menusuk. Bahkan, kamu mungkin butuh lebih banyak waktu menyendiri agar energi di dalam tubuhmu tetap seimbang. Jangan khawatir, ini adalah proses penyesuaian alami. Tubuh dan jiwamu sedang belajar membedakan mana energi yang baik untukmu dan mana yang harus dihindari. Apa yang bisa kamu lakukan? Mulailah melatih kesadaran dalam setiap pengalaman inderawi. Saat mendengar, cobalah benar-benar menyimak. Saat melihat, perhatikan detail kecil di sekelilingmu. Saat mencium aroma, biarkan ia membawa pesan yang lebih dalam. Dengan begitu, sensitivitas ini tidak menjadi beban, melainkan pintu untuk lebih mengenal dirimu dan dunia spiritual yang lebih luas. Ketahuilah, meningkatnya sensitivitas panca indera adalah tanda bahwa kamu semakin terhubung dengan energi ilahi. Tubuhmu sedang mengajarkanmu untuk mendengarkan bisikan semesta dengan lebih jernih. Inilah salah satu karunia terbesar dari kebangkitan spiritual yang membuatmu semakin siap menjalani perjalanan jiwa. 4. Detoks alami tubuh. Kebangkitan spiritual tidak hanya bekerja pada ranah jiwa, tetapi juga pada ranah fisik.
Salah satu tandanya adalah tubuhmu mulai mengalami proses detoks alami. Tanpa kamu sadari, tubuhmu seolah tahu apa yang perlu dibersihkan agar selaras dengan energi baru yang sedang masuk. Kamu mungkin lebih sering berkeringat, lebih mudah merasa haus, atau tiba-tiba terdorong untuk minum air putih dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Ada pula yang merasakan perubahan pola makan, mendadak tidak lagi berselera pada makanan tertentu yang terlalu berat, berminyak, atau tidak sehat. Sebaliknya, tubuhmu justru merindukan makanan yang lebih ringan, segar, dan bernutrisi seperti buah-buahan, sayuran, atau makanan alami lainnya. Kadang detoks ini juga muncul dalam bentuk rasa lelah, sakit kepala ringan, atau bahkan pencernaan yang lebih aktif. Jangan buru-buru cemas, karena tubuh sedang melepaskan racun fisik maupun energi yang tersimpan lama. Setiap keringat, setiap air mata, bahkan setiap hembusan napas adalah cara tubuh mengeluarkan apa yang tidak lagi dibutuhkan. Fenomena ini sejatinya adalah tanda bahwa tubuhmu sedang menyucikan diri agar siap menjadi wadah energi spiritual yang lebih murni. Bayangkan tubuhmu sebagai cawan. Sebelum diisi air jernih, ia harus dibersihkan dari sisa-sisa kotoran lama. Begitu pula dengan tubuhmu, ia sedang mempersiapkan ruang untuk cahaya dan kebijaksanaan baru. Apa yang bisa kamu lakukan? Ikuti saja ritme tubuhmu. Jika ia meminta banyak minum, berikan. Jika ia ingin beristirahat, tidurlah. Dengarkan sinyal-sinyal kecil itu tanpa mengabaikannya. Membantu tubuh melalui detoks ini bisa dilakukan dengan cara sederhana. Perbanyak konsumsi makanan alami, kurangi zat aditif, dan luangkan waktu untuk bernafas dalam-dalam di udara segar. Jangan lupa, iringi proses ini dengan doa dan rasa syukur. Ingatlah bahwa tubuhmu bukan sekadar raga, tetapi juga tempat jiwa dan cahaya ilahi bersemayam. Dengan detoks alami ini, dirimu sedang dipersiapkan untuk menjadi lebih selaras, lebih ringan, dan lebih bersih dalam menjalani perjalanan spiritual. 5. Rasa ringan dan mengalir. Salah satu tanda indah dari kebangkitan spiritual adalah munculnya perasaan ringan dalam tubuh maupun jiwa. Kamu mungkin pernah merasakan, tiba-tiba langkahmu terasa lebih mudah, napas lebih lega, bahkan hati terasa lapang meski sebelumnya penuh tekanan. Semua itu bukan kebetulan. Tubuh dan jiwamu sedang bertransformasi, melepaskan energi berat yang selama ini mengikatmu. Ketika energi lama yang berisi beban emosi, kesedihan, amarah, dan rasa bersalah dilepaskan, tubuhmu menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi mudah merasa sesak atau tertekan. Bahkan masalah yang dulu terasa sangat berat, kini bisa kamu lihat dengan lebih tenang. Seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang membimbingmu untuk mengalir bersama kehidupan, bukan melawannya. Perasaan ringan ini juga sering muncul dalam bentuk keheningan batin. Kamu mulai merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar. Walaupun dunia di sekitarmu masih penuh hiruk-pikuk, di dalam dirimu ada ruang hening yang menenangkan. Itulah tanda bahwa jiwamu mulai selaras dengan aliran energi semesta. Terkadang kamu bisa merasakan tubuhmu seperti melayang, ringan tanpa beban, atau mengalami momen di mana waktu terasa melambat. Ini adalah tanda bahwa kesadaranmu sedang naik tingkat, membuatmu lebih peka terhadap ritme kehidupan yang sesungguhnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Nikmati setiap rasa ringan itu dengan penuh syukur. Jangan khawatir jika kadang perasaan berat datang kembali, karena proses ini berlangsung naik turun. Yang terpenting adalah kamu mulai belajar melepaskan dan tidak lagi terikat pada hal-hal yang menguras energi. Latih dirimu untuk lebih banyak mengalir, menerima apa adanya, berserah pada kehendak Tuhan, dan menjaga ketenangan di dalam hati. Dengan begitu, setiap langkahmu akan semakin ringan, setiap napasmu akan semakin bermakna, dan perjalanan spiritualmu akan semakin kuat.
Ingatlah, rasa ringan dan mengalir ini adalah hadiah. Hadiah karena kamu berani menjalani proses pembersihan jiwa. Hadiah karena tubuh dan jiwamu kini semakin siap menampung cahaya yang lebih besar. 6. Getaran hati yang tak bisa dijelaskan. Tanda paling dalam dari kebangkitan spiritual seringkali bukan pada tubuh fisik, melainkan pada hati. Kamu mungkin pernah merasakan getaran halus di dalam dada, perasaan haru yang tiba-tiba muncul, bahkan air mata yang mengalir tanpa alasan logis. Semua itu adalah bahasa jiwa, cara hati berbicara bahwa ia sedang disentuh oleh energi ilahi. Getaran ini membuatmu sering merasa rindu, tapi bukan rindu pada manusia. Rindu yang tak terdefinisi, yang hanya bisa dijelaskan sebagai kerinduan untuk kembali pada asal, pada Sang Pencipta, pada sumber cahaya yang abadi. Di saat-saat itu, hatimu terasa sangat lembut, penuh kasih, dan ingin selalu berada dalam kedekatan dengan Tuhan. Kadang, getaran hati ini juga muncul dalam bentuk kepekaan emosional. Kamu bisa lebih mudah tersentuh oleh hal-hal sederhana, senyum seorang anak, suara alam, atau bahkan doa yang lirih. Semua tampak begitu indah dan bermakna. Jiwa yang sedang terbangun membuatmu melihat dunia dengan mata yang baru, mata hati yang jernih. Namun, getaran ini tidak selalu berupa kebahagiaan. Ada kalanya ia hadir sebagai rasa sesak, berat, atau gelisah. Jangan salah, itu pun bagian dari proses. Saat hatimu bergetar, berarti ada energi lama yang sedang diangkat, agar diganti dengan energi cinta yang lebih murni. Rasa itu adalah tanda pembersihan, agar hatimu semakin siap menjadi wadah cahaya. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan tahan air mata, jangan lawan rasa haru, dan jangan mengabaikan suara hatimu. Biarkan semua mengalir. Karena setiap getaran itu adalah bentuk komunikasi langsung antara jiwamu dan Sang Pencipta. Resapi momen-momen itu dengan doa, zikir, atau sekadar hening dalam syukur. Ingatlah, getaran hati adalah tanda paling agung bahwa jiwamu sedang dibangkitkan. Ia adalah bukti bahwa kamu dipilih untuk merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan sumber kehidupan. Ketika hatimu bergetar tanpa sebab yang jelas, itu artinya kamu tidak lagi berjalan sendirian. Semesta sedang menggenggam tanganmu, membimbingmu menuju cahaya. Kebangkitan spiritual adalah perjalanan suci yang tidak semua orang alami. Ia datang hanya kepada jiwa-jiwa yang dipilih, jiwa yang siap untuk melepaskan lapisan lama dan menyambut cahaya baru. Perubahan energi tubuh, pola tidur yang berbeda, sensitivitas panca indera, detoks alami, rasa ringan yang mengalir, hingga getaran hati yang tak bisa dijelaskan. Semua itu adalah tanda bahwa dirimu sedang dipanggil untuk naik tingkat menuju kesadaran yang lebih tinggi. Proses ini memang tidak selalu mudah. Ada lelah, ada bingung, bahkan ada rasa yang sulit dimengerti. Namun di balik itu semua, ada hadiah besar, kedamaian yang sejati, kebijaksanaan yang mendalam, dan hubungan yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Jika kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan takut. Jangan menganggapnya sebagai beban, tapi terimalah sebagai anugerah. Jadikan doa, syukur, dan kesadaran sebagai teman setia dalam perjalananmu. Ingatlah, setiap getaran dalam tubuhmu adalah pesan. Setiap perubahan adalah langkah, dan setiap rasa adalah jalan untuk menemukan dirimu yang sejati. Karena pada akhirnya, kebangkitan spiritual bukan sekadar perjalanan untuk mengenal semesta, tetapi perjalanan untuk kembali pada cahaya asalmu, pada Tuhan yang selalu memanggilmu pulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.